Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Statistika Sains Data ITERA. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh tingkat pengetahuan dampak minuman berkafein terhadap asupan kafein harian mahasiswa Sains Data ITERA angkatan 2022. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028. Yang kedua ada Salwa Farhana Tusaidah dengan NIM 122450055. Yang ketiga ada Eli Dwi Putra Berema dengan NIM 122450064. Yang keempat ada Syalaisya Andina Putriansyah dengan NIM 122450121. Dan yang terakhir ada saya sendiri Bastian Heskia Silaban dengan NIM 122450130. Baik, kuesioner yang digunakan pada penelitian ini merupakan adopsi dari Journal of Nutrition College dengan judul Tingkat Pengetahuan Efek Konsumsi Kafein dan Asupan Kafein pada Mahasiswa. Baik, pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung. Metode pengumpulan data dapat berupa survei, wawancara, observasi lapangan, dan lainnya. Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data primer akan memberikan informasi langsung tentang subjek yang diteliti tanpa melalui interpretasi atau analisis dari pihak lain. Nah, data primer ini sering digunakan dalam riset dan analisis untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Baik, selanjutnya ada metode survei. Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan cara memberikan sekelompok pertanyaan kepada responden dalam bentuk tulisan melalui G-form. Jadi kami akan melontarkan G-form kepada orang-orang di sekitar kami yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan judul kami. Baik, selanjutnya untuk karakteristik responden. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Sains Data Institut Teknologi Sumatera angkatan 2022. Dengan sampel penelitiannya adalah mahasiswa Sains Data pada setiap kelasnya. Jumlah sampel yang didapat sebagai responden dari kelas RA, RB, dan RC sebanyak 102 mahasiswa. Dengan masing-masing kelasnya diperoleh sebanyak 35 mahasiswa dari kelas RA, 34 mahasiswa dari kelas RB, dan 33 mahasiswa dari kelas RC. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode proporsional random sampling atau sampel acak proporsional agar setiap kelas memiliki proporsi sampel yang setara. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari responden. Di sini responden yang paling banyak yaitu dari kaum wanita ada 52 orang, serta yang berumur kurang dari 20 tahun. Yang berasal dari berbagai kelas dari angkatan 2022 yaitu ada kelas RA, RB, dan RC. Lalu pada penelitian ini kami menggunakan variabel independen yaitu tingkat pengetahuan dampak dari mengonsumsi kafein yang kita bagi menjadi tidak memiliki pengetahuan, buruk, dan baik. Di sini responden tidak memiliki pengetahuan yaitu ada 8 orang, yang pengetahuannya buruk ada 63 orang dan baik itu ada 17 orang. Nah, lalu ada variabel Y yaitu tingkat konsumsi kafein. Di sini kami bedakan juga, di sini ada tidak konsumsi kafein, lalu ada konsumsi kafein pada batas aman dan konsumsi kafein lebih dari batas aman. Nah, di sini tidak konsumsi kafein ada 30 orang, yang konsumsi pada batas aman ada 55 orang, dan yang lebih dari batas aman itu ada 3 orang. Oke, selanjutnya ada hasil responden. Di sini ada 9 list pertanyaan terkait variabel independen. Di sini dapat dilihat bahwa responden menjawab benar paling banyak ada di pertanyaan apakah kafein dapat memperbaiki mood. Sedangkan yang paling sedikit responden menjawab dengan benar yaitu ada pada pertanyaan kafein dapat membantu menurunkan berat badan. Selesai. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk menguji valid tidaknya setiap pertanyaan
yang diajukan dengan membandingkan nilai air perhitungan dan airtable. Dalam uji ini, taraf signifikan yang digunakan ialah 5% dan jumlah responnya yaitu 49 orang. Hal yang uji kedua yaitu ada uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi pertanyaan dari setiap variabel dengan pengambilan keputusan apabila koefisien alfa besar dari 0,6, maka item pertanyaan dianggap reliable. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut ini merupakan tabel hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Pertama, kita akan mengecek korelasi dari keenam variabel X, yaitu pengetahuan mengenai dampak dari mengkonsumsi kafein, dan variabel Y, yaitu asupan konsumsi kafein berdasarkan pengetahuan dalam mengkonsumsi kafeinnya. Dengan menggunakan korelasi Pearson, dapat diketahui bahwa setiap dari variabel X dan Y memiliki hubungan yang moderat. Hal ini menyatakan bahwa setiap instrumen pertanyaan valid dalam mengukur asupan konsumsi kafein harian. Jika kita lihat berdasarkan nilai korelasinya, nilai paling rendah adalah 0,2944 pada variabel X9. Lalu kemudian kita akan setiap instrumen pertanyaan akan dilakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kekonsistenan dari setiap instrumen pertanyaan terhadap hal yang akan diukur. Di sini kita akan mengukur konsumsi kafein. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,66, yang mana hal ini menunjukkan bahwa setiap instrumen reliable dan konsisten dalam mengukur setiap sampel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen pertanyaan yang kita miliki telah reliable dengan taraf Cronbach's alpha sebesar 0,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan mengenai pengetahuan manfaat dan risiko mengkonsumsi kafein konsisten dalam mengukur tingkat konsumsi kafein harian mahasiswa Sains Data ITERA angkatan 2022. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok 4 kami mengenai pengaruh tingkat pengetahuan dampak minuman berkafein terhadap asupan kafein harian mahasiswa Sains Data ITERA 2022. Lebih kurangnya tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.